Salam bela diri untuk sahabat-sahabatku yang menonton. Perkenalkan, nama saya Riko Putra. Saya seorang praktisi bela diri silat Minangkabau. Saya menengok dan membaca komentar-komentar netizen tentang silat yang telah dibilang seperti ini, seperti itu. Kalau seandainya silat diadu sama bela diri ini, bela diri itu pasti kalah. Kenapa netizen berpenilaian seperti itu? Karena mereka hanya melihat di media sosial saja. Padahal di setiap bela diri itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tak ada kata sempurna ciptaan dari manusia. Yang sempurna itu adalah ciptaan Tuhan sahaja. Jadi sebenarnya yang dipertandingkan orang itu adalah olahraga namanya. Di dalam bela diri, olahraga bela diri. Kalau silat, olahraga yang dipakainya untuk menjadikan pertandingan, laga namanya. Laga prestasi. Yang punya aturan tidak boleh memukul kepala. Kalau taekwondo tidak boleh menggunakan tangan, hanya dominan menggunakan kaki. Kalau boxing, tinju, dia aturan hanya memperbolehkan menggunakan tinju, tidak boleh mempergunakan yang lain. Terus Muay boleh mempergunakan sikut, lutut, tinju, tapi tidak memperbolehkan gulat. MMA adalah olahraga bela diri yang termasuk paling bebas, tetapi tidak boleh memukul kelamin atau yang tindakan yang akan membunuh. Ya, seperti itulah. Jadi kalau seandainya silat ini menginginkan olahraga dengan aturan yang lebih longgar lah, bilang seperti itu, dibolehkan meninju kepala, bolehkan gulat atau segala macam, dia akan seperti UFC. Percayalah, dia akan seperti MMA, aturan MMA kalau dia diperbolehkan seperti itu. Bela diri itu tergantung para pemimpin bela diri tersebut. Kalau para bela diri tersebut menginginkan aturan silat ini lebih gawat atau lebih mereka juga bisa. Cuman kan hilanglah kriteria silat. Silat itu dominan serangannya seperti harimau menyerang. Ya, tengoklah harimau gimana cara menyerang, seperti kucing menyerang. Mereka menyerang menggunakan senjata tajam. Kalau harimau kan menggunakan senjata tajam menyerang, melukai. Jadi kalau seandainya silat ini diaslikan olahraganya, dia bisa melukai orang, itu akan gawat jadinya kan. Jadi orang-orang yang belajar bela diri, apapun itu macam bela diri, mereka punya aturan masing-masing. Jadi kalau diadu dengan bebas atau segala macam, itu tergantung orangnya. Misalkan silat diadu dengan aturan tinju, ya kalahlah silat karena tidak terbiasa dengan aturan tinju. Kalau tinju diadu dengan aturan silat, saya yakin tinju juga kalah, karena tinju terbiasa menggunakan tinju kan, nggak terbiasa menggunakan kaki. Susahlah dia menembangkan silat dengan aturan silat. Gini bang, misalnya katanya gitu, kalau pakai aturan MMA gimana? Pesilat ini dia pakai aturan MMA dan diadu sama Muay Thai itu segala macam, saya yakin silat kalah. Ya tergantung orangnya. Kalau diberi waktu, misal dia 3 bulan atau 1 tahun dia latihan dengan gesit, belum tentu. Itu tergantung orangnya juga kan. Kalau kita nilai untuk masalah teori, cara menyerang, cara memukul, cobalah tengok, tontonlah
peraturan-peraturan atau cara-cara orang itu bertanding, berapa gerakan yang dipakainya, nggak banyak gerakan yang dipakai, cuman mereka terlatih dengan kekuatannya. Nah gitu. Cuman kalau untuk bela diri lapangan, kita itu harus cerdas. Kenapa cerdas? Di lapangan itu kita nggak tahu apa bela diri yang dipakainya, kita nggak tahu apa bela diri yang dipakainya, apakah bela diri ini atau segala macam, atau mereka mempunyai senjata yang akan menganiaya kita nggak tahu, atau dia menyerang dari depan atau belakang, nggak tahu. Jadi kita diajarkan bela diri bukan hanya mengandalkan otot, tapi mengandalkan kecerdasan. Gajah badan yang besar tumbang dengan harimau atau singa, karena mereka itu cerdas dalam berburu. Betul juga kita belajar bela diri itu kita harus cerdas. Di mana saatnya kita menghindar dan di mana saatnya kita melawan. Musuh tidak dicari, kalau datang dapat dielakkan, kalau terdesak baru dipergunakan.